Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi sama aku, Aprilia Putri. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini aku mau sharing tentang cara mengatasi batuk dan pilek pada bayi dan anak. Nih mams, dari awal baby Syah baru lahir, aku sudah menerapkan cara-cara ini. Jadi menurut aku insya Allah ini aman ya untuk dipakai ketika bayi kita baru lahir dan mengalami batuk dan pilek. Kita lanjut ke videonya ya, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan semua video-video terbaru dari aku. Bayi itu sangat rentan terhadap penyakit batuk dan pilek ya mams ya, karena itu adalah suatu cara refleks dari tubuh bayi untuk menghalau beberapa bakteri dan virus yang akan masuk ke tubuh mereka gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir ya mams. Sebenarnya kondisi ini juga bisa sembuh dengan sendirinya, tapi dalam jangka waktu yang lumayan agak panjang seperti 1-2 minggu. Maka dari itu kita nggak ada salahnya untuk mencoba langkah-langkah untuk menyembuhkan batuk dan pilek pada bayi biar lebih cepat sembuhnya, biar bayinya cepat ceria lagi ya mams. Langsung ke nomor 1. Yang ke-1, memberikan ASI sesering mungkin. Oke, jadi memberikan ASI sesering mungkin ini untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh yang ada pada bayi. Lalu ASI juga berfungsi untuk meledakan tenggorokan bayi, dahak bayi, juga hidung yang tersumbat pada bayi. Ini udah ampuh ya mams. Jadi kalau dedeknya lagi sakit batuk dan pilek, kita kalau bisa memberikan ASI lebih sering dari biasanya. Kalau dedenya rewel, kita langsung kasih ASI. Terus kalau dedenya lagi tidur juga, aku terbiasa untuk langsung membangunkan si dedenya. Jadi pokoknya banyakin ASI, dan maminya juga banyakin minum-minum dan makan-makan yang berkualitas ya, seperti air kelapa, air madu, air hangat, yang kayak gitu-gitu ya. Biasa aku suka konsumsi itu, sup, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI kita. Yang kedua, jemur si kecil di pagi hari. Nah, menjemur bayi itu biasanya aku sekitar 10-15 menit, sekitar pukul 7-8 pagi. Nah, kalau di wilayah aku jam 9 pagi itu rasanya udah banyak radikal bebas ya mams. Tapi untuk mami-mami yang wilayah lingkungan rumahnya masih segar dan asri, kayaknya masih oke untuk berjemur sampai jam 9 pagi gitu. Nah, dengan menjemur bayi, si bayi kita ini akan mendapatkan banyak vitamin D secara alami ya. Lalu vitamin D itu kan baik untuk kekebalan tubuh dan membunuh berbagai jenis bakteri penyebab infeksi. Jadi ini cara yang sangat ampuh ya mams. Ketiga, oleskan minyak telon di bagian perut, dada, dan punggung bayi ya mams. Jadi ketika bayi kita dalam kondisi batuk dan pilek, kita harus mengkondisikan si bayi kita dalam keadaan tetap hangat gitu. Dan salah satu caranya dengan minyak telon bayi ya mams. Jangan pakai minyak kayu putih ya mams untuk bayi di bawah 1 tahun. Jadi kita masih menggunakan minyak telon. Sering dibalur, jangan lupa sebelum dibalurkan ke badan, kalau bisa kita tetesin dulu ke bagian tangan. Terus kita kayak gini nih mams. Ini biasanya memberikan rasa lebih hangat gitu. Nah, setelah kita gosokin di tangan gitu, baru kita dibalurkan ke bagian dada, bagian perut, dan bagian punggung bayi. Seperti itu, Mam. Yang keempat, gunakan penyedot lendir. Yap, Mams, karena ini menurut aku, dan ada beberapa riset juga yang bilang kalau bayi sedang pilek itu kan ada kotoran di bagian hidungnya, dan itu biasanya membuat itu rawan infeksi dan pengendapan bakteri di dalam situ. Jadi kalau bisa kita harus sering membersihkan lendirnya kalau lendirnya nggak keluar ya mams. Tapi biasanya ada di beberapa kasus dia keluar sendiri, kita tinggal lap aja gitu. Tapi kalau terlalu lama bahkan sampai mengering kan kasihan dedeknya juga, apalagi kalau dibawa tidur biasanya suka ngap sih, dari yang biasa aku pelajarin dari anak aku gitu. Makanya aku menyediakan ini nasal aspirator mam. Ini aku beli di Apotek K24. Harganya masih ada mams, 35.000. Tapi setahu aku juga ada di beberapa e-commerce, harganya juga lebih murah. Sepertinya sama aja sih kualitasnya. Nah, seperti ini mams. Bentuknya seperti ini ada tutupnya. Ini sebelum kita pakai ke dedenya, kita bersihkan dulu ya mams. Boleh pakai kain kasa yang ada alkoholnya, atau tisu basah yang
non alkohol dan non parfum juga boleh. Aku biasanya pakai tisu basah sih biar cepet. Kalau enggak kita pakai tisu biasa aja, terus pakai air anget dulu gitu, dibersihin dulu biasanya. Nah, nanti ini dimasukin ke bagian hidung bayi, jangan terlalu dalam mams. Dimasukinnya dalam keadaan ini ditekan, lalu kita masukin, ingat jangan terlalu dalam. Nanti kita atur aja posisinya, si letak cairannya ada di sebelah mana, lalu kita sedot, kita langsung bawa keluar gitu. Nanti kebetulan anakku lagi nggak pilek, jadi aku nggak bisa contohin mams. Jangan lupa jika menggunakan alat ini kita harus memperhatikan bahwa alatnya benar-benar bersih ya mams ya, apalagi ada benda yang akan kita masukin ke bagian tubuh bayi kan itu agak sensitif ya mams, jadi kalau bisa hati-hati. Ini juga bahannya bagus, ini elastis banget mams, kayak karet kayak gitu. Tuh. Jadi insya Allah aman buat dedenya. Kalau di aku ini sangat berfungsi banget. Jadi karena dedenya sering mampet, apalagi waktu newborn, itu dia sampai nangis gitu kan, ternyata mampet di dalam kayak gitu sih pileknya, jadi aku pakai ini. Jadi ini ampuh banget mams, boleh punya ya mams, bisa beli di e-commerce atau di apotek terdekat. Yang kelima, letakkan baskom atau wadah yang berisi air panas yang diteteskan beberapa tetes minyak kayu putih. Nah mams, biasanya boleh juga ditaruh di sudut-sudut ruangan si baskomnya, atau boleh didekatkan ke si dede bayinya, tapi diberi jarak ya mams, jangan terlalu dekat karena si aroma minyak kayu putih ini lumayan lebih strong mam gitu. Posisinya boleh ketika sededenya tidur kita taruh di sampingnya agak jauh ya, tapi lalu boleh juga misalkan kalau dalam pantauan kita si baskomnya kita taruh di samping kita, terus si dedenya kita tengkurapkan sambil kita ditepuk-tepuk punggungnya, boleh mams. Untuk airnya ada yang menyarankan air hangat, air ruam-ruam kuku. Kalau aku sempat nyobain air yang tidak terlalu panas, tapi uapnya sedikit dan cepat hilang gitu. Jadi aku lebih rekomendasikan airnya air yang mendidih ya mams. Jadi kita tinggal panaskan air 1 gayung, setelah panas kita langsung ditetesin, kita taruh di ruangan. Itu boleh, biasanya itu lebih lama si uapnya, karena yang kita butuhin kan uapnya ya mams gitu. Langsung ke nomor 6, ini aku penggunaan obat luar gitu mams. Jadi misalkan pakai cara yang tadi juga, yang dari 1 sampai 5 juga insya Allah terbukti ampuh gitu ya mams. Cuman di sini nggak ada salahnya kita mencoba ikhtiar yang lebih praktis juga bisa. Di sini aku menggunakan obat luar ya mams. Jadi aku tidak mengkonsumsi obat-obat apapun. Ketika anak aku flu, batuk, segala macem, pilek, aku nggak pernah minum obat-obat lain gitu yang katanya bakalan ngaruh ke dedenya atau apa. Aku nggak. Jadi aku hanya menggunakan cara 1 sampai 5, dan yang terakhir aku menggunakan obat luar untuk bayi. Ini insya Allah aman ya mam untuk baby newborn. Yang pertama, kalau misalkan si batuk dan pileknya masih ringan gejalanya, biasa aku menggunakan ini. Aku juga sempat review si videonya, nanti bisa klik link ada di atas ya, nanti aku cantumin linknya. Ini yang cough and flu, ini tinggal kita diolesin di dada sama di bagian punggung bayi. Biasanya kalau gejala-gejalanya masih ringan, pakai ini itu sangat ampuh mams. Jadi 1 kali pakai aja, biasanya dedeknya udah lega, udah nggak sakit gitu. Ini aku beli di e-commerce, pokoknya dilihat aja di videonya ya mams. Ampuh banget, dan ini aman dari baby Shia masih baru lahir, udah aku pakai. Lalu yang kedua, kalau misalkan si gejalanya udah lumayan bikin cranky ya mams, misalkan udah agak lama, terus ini nggak ampuh, dan si step 1 sampai 5 itu masih kurang ampuh, aku terakhir baru pakai ini mams. Ini pasti udah banyak yang review ya, Transpulmin Baby. Ini obat segala macam penyakit bayi sih. Ini sama caranya tinggal kita balurin bagian dada, punggung, sama perut bayi. Ini sedikit-sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak, karena ini kayak apa ya, kayak balsem lah. Kalau buat anak gede kan balsem, nah ini balsem bayinya. Kalau aku pakai ini biasanya dia udah langsung sembuh banget mams gitu. Tapi ini kan penggunaan obat luar ya mams, jadi nggak ada salahnya kita mencoba dulu menggunakan cara-cara yang sifatnya lebih alami gitu. Step 1 sampai 5 tadi. Kalau belum ampuh baru boleh pakai obat ini.
Kalau masih belum ampuh juga, baru boleh terakhir pakai balsem bayi dari Transformin gitu, Mam. Jadi segitu aja video dari aku kali ini untuk mengatasi bayi batuk dan pilek. Semoga bermanfaat buat mami-mami semua yang dedenya lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya dede ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Mams buat dukung YouTube channel aku ini, dan biar nggak ketinggalan setiap aku baru abis upload video-video terbaru nih. Terima kasih banyak Mams atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.